Hai, selamat datang di Pedok Talk bersama aku Lucy Wiryono. Hari ini memang hari yang tidak biasa. Tidak biasa karena baju aku juga bukan bajunya Ayang Taro atau Ayang Peko atau Ayang-Ayang MotoGP yang lain, tapi pakai baju bola. Kenapa? Lagi World Cup gitu loh, ya kan? Terus hari ini tempatnya pun juga berbeda. Kenapa? Karena hari ini aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan. Ini adalah salah satu warung aku. Ini adalah di Holikau Bintaro. Jadi kenapa aku di sini? Karena di Holikau Bintaro ini ada tempat baru buat ngopi. Jadi ada namanya Holikau Coffee. Jadi di sini aku sudah ada kopi aku, pesanan aku. Bukan sajen ya, ini kopi beneran. Terus yang paling istimewa lagi adalah hari ini aku tuh pengen mengakomodir keinginan kalian semua. Jadi ada Pedok Crew beberapa yang nulis di komen, terus DM aku tuh banyak banget di Instagram. Bilang katanya, Mbak ngobrol dong sama sesama host olahraga perempuan yang ikonik. Disebut sih namanya. Namanya adalah, pokoknya aku sebut nama programnya dulu. Programnya tuh legendary banget, bahkan aku aja juga ngefans banget sebenarnya sama Mbak yang ini. Jadi nama programnya adalah One Stop Football, tayang di Trans 7. Dulu ada di TV 7 juga. Siapa lagi kalau bukan Desi Novianti. Halo. Selamat pagi. Tok 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 numpang masuk. Silakan masuk Bu. Jadi ya Mbak yang satu ini, Mbak, dia tuh gila, gue sih harus ngaku sih, kita kan udah lama banget kenal ya. Dan bahkan aku tuh ngelihat sosok dirimu adalah kita waktu di Darmala. Iya. Darmala itu adalah studionya TV 7 dulu, bukan Trans 7. Jadi sebelum di ubah menjadi Trans 7, dulu namanya TV 7, studionya di Darmala, Wisma Darmala di Sudirman. Nah, aku sering banget nih kalau di studio satu di ruangan tempat makeup ya kita ya. Wah, Desi Novianti, dia legend sekali gitu. Tapi beneran karena dia tuh lebih lama dari aku gitu. Jadi kalau udah menganggap aku fosil, aku belum apa-apa. Dia lebih fosil dari aku. Gue ari-ari kayaknya. Ya kan, udah ditanam. Nah, ya bener-bener. soalnya masih saking lamanya, tapi aku justru pertama kali tahu yang namanya Desi Novianti bukan dari OSF. Tapi aku tahu dari Planet Remaja. Itu lebih lagi tuh ya. Bukan Tanya, fosil itu apa ya? Masih zigot kayak. Bener-bener gila, cikal bakal banget gitu ya. Planet Remaja itu tahun berapa ya, Des? Tahun 97. Jadi waktu itu Asli. gue kelas 2 SMA dan dicari memang presenternya tuh harus yang remaja gitu. Ya lagi remaja dong. Iya lagi remaja ya, kelas 2 SMA tahun 97 terus jadi presenter pertama kali masuk TV. Luar biasa, itu berapa tahun? Bawainnya hampir 2 tahun karena setelah lulus SMA sudah tidak dikategorikan Sebagai remaja. Tapi ya, Planet Remaja itu kan emang salah satu show yang aku tunggu-tunggu juga karena tayang malam minggu. Benar. Nunggu sampai dijemput pacar gitu. Makanya kamu tanya deh sama papa mama kamu ya, Pedok Crew mungkin ini yang masih muda-muda, apa itu Planet Remaja gitu. Nah, itu papa mamanya ya. asli. Nah, terus abis dari Planet Remaja, kalau aku tuh menganggap Desi Novianti itu sangat ikonik dengan sport. Ya. Tapi ternyata dia tuh pernah bawain acara gosip juga. Pernah. Iya kan? Acara musik pernah. Musik. Acara pajak pernah. Astaga, pajak. Iya. Nggak apa aja. Jadi Planet Remaja, pajak, abis musik. Planet Remaja itu gue bawain acara remaja juga yang kreasi-kreasi. Jadi remaja-remaja harus bikin DIY gitu. Nah terus itu ada kompetisinya. Itu salah satu sponsornya adalah Splash Cologne yang lagi hits pada zaman itu. Wow. Nah itu lumayan lama. Terus abis itu sempat kalau sport dulu pernah bawain biliar tuh sebenarnya. Biliar. Terus kurang nyaman sih karena mungkin harus berpakaian seksi Kan ya. mbak biliar gitu ya. Biasanya kan gitu kalau di tempat biliar. Yang nonton nggak nyaman karena udah dikasih segini nggak ada juga belahannya. Kameramennya mana sih yang mau disorot nggak ada. Kok sepi juga gitu ya kan. Gitu kayaknya ini ukurannya bola pingpong deh. Jadi itu nggak lama. Nggak lama. Jadi memang kok ada acara biliar. Oh ya. Ada. Jadi memang digantikan oleh host yang lebih wok gitu. Lebih berisi. lebih Isi berisi. kepala, Betul, isi maksudnya ya kepala kan? dan lebih ngelotok ya soal Iya, biliar iya. gitu. Udah terus gokil. sempat bawain acara musik juga gitu. Ya dalam perjalanan itu memang nyoba-nyoba banyak hal dan ditawarin juga. Dan gue selalu mikir gini, oh gue belum pernah nih, gitu, cobain aja. Sampai pada akhirnya dulu bawain acara bola pertama. Pertama kali apa? Pertandingan Liga Spanyol. Gokil. Ya, Jadi host waktu itu Trans TV baru buka. Oh iya? Baru tayang. Depan masih alang-alang, masih rumput-rumput tinggi dan studionya itu masih kayak rumahan. Gedungnya sih gedung yang sekarang. Dan itu bawainnya Liga Spanyol. baru banget beli tanah tuh kayaknya Trans TV. Kayaknya bener-bener. Iya masih rumah-rumah gitu. Oh, itu pertama kali Liga Spanyol. Iya, pertandingan lagi. Ngerti nggak?
ngerti Liga Inggris. Nah, berarti waktu pertama kali bawain Liga Spanyol tuh Ini waktu audisi ya. belum lotok dong. Gue tuh nggak ngikutin Liga Spanyol, tapi gue ngikutin berita pemainnya. Pada zaman itu kan ya ada Ronaldo, Ronaldo dulu ya. Ini kelihatan sekali gap usianya. Terus Kakak gitu. Terus ya gue sih hanya tahu pemain-pemainnya gitu. Tapi kalau untuk ngikutin pertandingan, gue tuh Liga Inggris. Jadi waktu audisi gue berceritalah pertandingan Liga Inggris, cuman gue ganti aja nama klub-klubnya gitu. Oh gitu, itu pas lagi casting tuh gitu caranya. Iya, nah mungkin dipikir oh lebih enak ngarahin yang emang tahu pertandingan kayak gitu. Jadi ya tetap sih sebenarnya belajar lagi tentang Liga Spanyol karena satu tipe permainannya berbeda, strateginya berbeda, terus karakter pemainnya, pelatihnya juga berbeda gitu. Plus jam on airnya itu loh menurut gue yang pertandingan jam 2, kita standby jam 12 malam, pertandingan selesai jam 4, gue nyampe rumah jam 6 pagi ya. Betul. Liga Inggris itu sebetulnya masih lebih mata friendly sih dibandingkan La Liga gitu. Karena kalau La Liga tuh kayak, aduh ya ampun. Iya, udah mata merah, terus udah ngantuk gitu. Cuman kenapa gue bisa ngikutin Liga Inggris, karena di rumah itu bokap nonton Liga Inggris. Kan jamnya jam 7, jam 9 paling malam jam 11 gitu. Terus juga dulu kayaknya anak-anak sekolah, terus teman-teman itu banyaknya ngikutinnya Liga Inggris. Jadi temen ngobrolnya tuh ada gitu. Liga Spanyol nggak ada anak sekolah nonton dulu ya, anak-anak kuliahan kayaknya kurang juga. Pagi. Iya benar. Jadi ya menurut gue sih ada bagusnya juga ya gue nonton bola sama bokap. Jadi gitu. gara-gara itu sebenarnya punya knowledge dan tahu sebenarnya ternyata kalau di Premier League sama di La Liga itu karakternya beda. Terus udah gitu pemain-pemain, gila ya karakter pemain itu juga beda karakter banget. Pemain, karakter maksudnya bukan karakter personality, karakter di lapangan ya. Ya cara dia bermain itu pasti ada pembawaannya berbeda. Terus akhirnya kamu nyangkut di OSF tuh? Dibajak. Oh bukan ke OSF dulu. Apa dulu? Jadi ke highlight Liga Inggris dulu. Belum ada OSF. Highlight dulu. Terus? Jadi dari Liga Spanyol itu terus ditawarin highlight Liga Inggris di TV 7 gitu. Terus gue ngerasa, ini gue ngerti semua. Iya kan? Ini nih gitu gue ngerasa gitu. Oh ya ini nih. Tapi gue dipasangin sama cowok waktu itu Iqbal gitu. Iqbal nih orangnya diem gitu, sementara gue tuh over excited mungkin ya. Gue udah seru gitu, jadi kayaknya gue harus nurunin energi gue sedikit, harus supaya match sama lebih Iqbalnya. Iqbalnya kalem, gue nya cowawaan, kayaknya takutnya nggak match gitu ya. Nah terus di saat tengah-tengah gue merasa gue kurang sopan, kayaknya wah gitu kan. Terus dia nggak balik nggak, dianya gitu. Kayaknya kan bola ya nggak sih? Iya bener kayaknya kok excitementnya. Iya. Gak ketemu waktu itu ya? Gue terlalu kayak ketemu jodoh soalnya. Iya, ikan ketemu air gitu ya. Sementara dia ketemu ikannya tuh megap-megap. Ini ikannya terlalu banyak gula kayaknya. Betul gitu. Nah terus akhirnya setelah itu selesai, liganya selesai, highlightnya nggak ada dong. Iya. Nah terus produsernya bikin OSF gitu. Jadi sebenarnya ceritanya OSF tuh untuk mengisi kekosongan pas Liga lagi libur gitu ya. Iya, betul. Belum ada YouTube. Kalau sekarang meskipun MotoGP lagi off, kita isi juga ini, harus konsisten. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi harus ada supaya nggak ninggalin pemirsa ya. Nggak ompong gitu loh. Iya benar, nggak bolong. Terus? Jadi udah tuh dari highlight Liga Inggris, terus ada pertandingan Liga Inggris tuh gue bawain kuis sempet. Nah pas itu selesai, terciptalah OSF gitu. Itu tahun berapa ya berarti? OSF itu 2003. Udah lahir belum? 2003? Baru dibikin kan. 2003 loh? Iya, terus ya udah. Tayang seminggu sekali itu ya? Seminggu sekali, betul. Sampai 2006 itu masih seminggu sekali. Tapi 2006 ketika ada merger ya dari Trans TV, TV7 menjadi Trans 7, jadinya Sabtu Minggu. Nah 2006 itu ada OSF Minggu, One Stop Football on Sunday, itu sama Terry gitu. Soalnya tadi pas kita berbincang sebelum ini direkam gitu ya, katanya papanya Desi tuh pernah bilang kalau mau jadi presenter yang ngetop antara jadi presenter bola atau presenter dangdut gitu. Dangdut nggak bisa?
nggak bisa, nggak kepilih nggak kayaknya. kepilih, ya kan? Ya kurang work itu tadi kayaknya. kurang jual gitu. Nah, berarti akhirnya bola beneran kejadian ya? Iya, memang ini ya, gue nggak tahu ya kalau orang tua kita suka ngomong itu suka kejadian kan, apalagi plus didoakan gitu. Jadi waktu dia ngomong gitu tuh gue juga masih jauh dari menjadi presenter bola tuh masih jauh gitu, masih belum ke arah situ. Nah, apa sih salah satu keseruan pas selama kamu jadi presenter OSF? Ini kan udah lama banget kan. Salah satu keseruannya apa? Apakah orang setiap kali misalnya ketemu Desi di jalan gitu ya, Mbak Desi nanyain gitu misalnya hasil pertandingan apa atau mungkin lagi ada bola kan banyak drama soalnya ya. Iya, benar. Sering ditanya-tanyain kayak gitu juga nggak? Karena gue aja juga sering gitu kan. Nah dulu tuh kan nggak semarak sekarang ya sosmednya gitu ya. Jadi masih apa ya? Kalau ketemu tuh orang pengennya ngobrol lama kan. Iya benar. Kalau sekarang mungkin orang udah gampang aja nge-DM nanya. Jadi kalau dulu tuh ketemu orang gitu suka nanyanya tuh banyak. Maksudnya bukan hanya prediksi tapi nanya juga komentar kita terhadap satu pertandingan, terus minta bocoran transfer window, which is gue juga nggak semuanya gue tahu gitu ya. Sampai gitu. Nanya itu sampai, menurut Mbak worth nggak nih dengan nilai segini pemain ini pindah kayak gitu ya? Menurut gue sih dia jadi analisa bola banget jadi ya. lucu ya, kepada ketemunya di mall gitu. Nah itu, tapi menurut gue itu satu tantangan bahwa menjadi host itu orang juga berpikir bahwa kita tuh segalanya tahu gitu kan. Pasti lu juga ditanyain ya. Terus segalanya. Tapi jadi punya tanggung jawab sendiri nggak sih? Ya jangan baca skrip aja, karena orang kalau ketemu Desi langsung gitu kan, jadi gimana? Mereka bursa transfer musim ini. Dan yang ditanya tuh suka yang we have to recall years ago. Ya kan Mbak, waktu bener. UEFA tahun segini kan itu juga sama kayak gitu-gitu kan. Iya. Oh, waktu di sirkuit ini gitu kan. Oh ya kita juga mesti mengingat gitu. Tapi kalau saya nggak ingat ya mohon maaf gitu. Iya benar. Nah lucu itu sih satu tantangan. Cuman menurut gue yang menariknya lagi itu perubahan pada sapaan atau panggilan. Apa gitu. emang? Jadi kalau dulu mungkin di 5-10 tahun pertama ketemu orang gitu dia masih manggil gue tuh Desi gitu ya. Terus tahun-tahun berikutnya itu manggilnya Mbak Desi gitu. Berarti kan penontonnya lebih muda lagi kan. Oh iya. Jadi udah mentok di Mbak aja kan? Ada lagi. Ada lagi. Tante Desi. Ini seumuran anak gue. Kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Oh, kamu nonton. Terus ada juga yang aku komen-komen gitu ya. Aku nonton OSF itu dari aku SMP kelas 2, sekarang aku udah jadi notaris. Selamat ya, kamu sukses. Ya gitu. Kamu ikut menemani perjalanan hidupnya dia sampai jadi notaris loh dari SMP kelas 2. Iya, jadi menurut gue sih itu satu hal. Tapi dia awet muda sih, sumpah. Yang benar. Iya benar. Minum dulu ya. Gugup gue dibilang awet muda soalnya. Enggak, tapi sebenarnya gini, kalau aku tuh ngelihat Desi, kan aku follow Instagramnya Desi juga gitu ya. Jadi udahlah fokus, lu tuh fokus menurut gue ya gitu. Lu adalah salah satu presenter yang bener-bener fokus di yang dikerjakan. Ya salah satunya yang paling lama tuh sepanjang karir lo udah OSF OSF kan? itu paling lama tuh. Jadi berapa sih total? Mungkin kalau harus daftar muri. Asli, aku mah nggak ada apa-apanya. Enggak lah, kamu lebih lama dong, kan hitungnya sampai sekarang. Jadi gue tuh dari 2003 sampai 2020. 2020. Gila lama banget. Ya sayang sih sekarang OSF-nya udah nggak ada ya, tapi sosmednya masih tetap menyapa football lovers gitu. Jadi menurut gue sih orang masih bisa ngikutin. Kebayang deh. Gue juga nggak tahu ya, mungkin hari itu akan datang gitu ya, di saat mungkin aku juga udah nggak jadi host MotoGP di Trans 7, hari itu kan pasti akan datang juga gitu. Nah sama kayak Desi yang udah sekian tahun jadi host OSF, kemudian bahkan sekarang bukan lo yang digantiin, tapi acaranya bahkan udah nggak ada. Pada bilang apa sih gitu ke Desi gitu? Sedih atau kangen atau apa gitu? Apa sih? Kalau yang awalnya itu mereka tuh ya gue terharu juga ya sampai segitunya. Kenapa sih udahan? Kenapa nggak diperpanjang? Lo udah 18 tahun emang kalau udah nggak diperpanjang nggak udah saatnya gitu. Kecuali dan misalnya itu tuh kayak buat acara TV tuh hal yang biasa banget gitu ya kan. Jadi buat kita yang lumayan lama gitu ya. Jadi kalau suatu hari diganti atau misalnya acaranya juga di-kill, itu adalah hal yang sangat biasa sebetulnya. Itu bisa terjadi. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Anytime. Dan kalau pertanyaannya kenapa nggak diperpanjang? Ini udah tahun ke-18. Ya gue sih mensyukuri ya dipercaya sepanjang
bertahun-tahun itu gitu. Jadi gue juga nggak bisa maksain iya kenapa nggak diperpanjang ya. Cuman mungkin momen nggak diperpanjangnya itu orang jadi merasa kenapa nggak pas akhir musim, kenapa nggak pas ulang tahun kayak gitu ya. Itu pertanyaan yang sama juga sih dari gue. Cuman ya mungkin cuman kan kadang kita nggak tahu juga karena keputusan ya ada di tangan TV station bukan gitu ya. dari kitanya. Tapi again pertanyaan-pertanyaan, Mbak kapan bawain acara OSF lagi? Gue tuh sangat menjaga gini, ini bisa ditanyakan ke para mantan OSF ya. Gue bilang, mereka kan juga ada, kita bikin something yuk gitu. Dan gue tuh sangat menjaga karena gue berpikir one day kalau mereka punya host lagi, jangan terpecah image-nya. Kesannya kalau gue sih kesannya gini ya, kenapa gue bikin acara bola juga, toh nanti OSF akan ada hostnya lagi gitu. Terus gue YouTube nggak mau bikin. Mungkin setelah ini ya, tapi gue nggak tahu, itu banyak banget yang udah dari football lovers pun, Mbak aku bantuin deh. Mereka kan ada juga yang kerja di agency, ya kan? Ada juga yang fresh graduate, animator, digital, ya macem-macem ya. Kok yang nawarin aku nggak ada di sini? Kenapa kalian? Kenapa? Nggak ada yang mau nawarin aku? Ayo Mbak aku bantuin gini-gini. Cuman menurut gue OSF is a brand. Ya big brand. Dan gue harus menjaga itu. Gue sangat hati-hati gitu. Jadi gue nggak pengen gue punya acara bola sendiri, tapi jadinya malah kayaknya mau narikin football lovers ke acara ini nanti. Nah, gue sesayang itu sama OSF Dia gitu. baik banget ya. Aku jadi malu, aku bikin YouTube sendiri. It's okay. Itu kan tapi kan acara lu masih tayang. Kan? MotoGP masih ada gitu. Soalnya sebenarnya kayak alasan kenapa aku bikin YouTube channel ini, sebenarnya ini kayak suplemen buat yang nonton di Trans 7 juga gitu kan. Karena kan tahu sendiri ya kalau apa yang nggak bisa tayang di sana kan bisa lo. Karena kan keterbatasan durasi, banyak banget bahasan-bahasan yang kita nggak bisa secara on air, bukan nggak boleh gitu, tapi ya terbatas banget durasinya, padahal materinya tuh banyak banget ya, kayak bola lah gitu kan. Yang mau diomongin tuh like banyak sekali banget. gitu. Kalau bisa bener-bener bisa 3 jam deh gitu siaran, cuman kan nggak mungkin gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih ya nanti bentar lagi akan break dulu bentar, karena sebenarnya di segmen yang kedua nanti aku pengen ngorek-ngorek dia ada hubungannya sama MotoGP, tapi nanti dulu. Sekarang aku pengen tanya dulu sebenarnya. Ini kan lagi World Cup nih sekarang. Aku tahu banget pasti banyak yang nanya gitu kan ke Mbak Desi, gimana World Cup kali ini jagoin siapa? Gue aja ditanya gimana lo? Iya dong gitu. Tahun ini lo jagoin siapa? Gue sih sebetulnya ya, mungkin tiap World Cup itu gue punya jagoannya tuh selalu beda-beda. Oh ya? Iya, nggak kayak bokap gue yang nggak kayak suami gue yang satu negara itu aja gitu. Suami lo Belanda? Belanda. Nah gue tuh melihat gue lagi suka Inggris nih karena mainnya bagus waktu itu ya. Oh no. Nah kalau di tahun aku tuh nggak pernah jagoin Inggris loh ngomong-ngomong, karena selalu kalau nggak pernah jelek sih, cuma sial banget kalau Inggris tuh selalu. Iya nggak sih? Iya. Apaan sih Inggris ini kayak nggak penting itu kalahnya. Ya, kayak gitu ya, liganya tuh keren, bagus. Tapi pada saat berhadapan dengan, ya kayak gitu. Itu hal-hal yang dinamis ya menurut gue. Kayak waktu yang Rusia kemarin, orang ngejagoin Jerman, gue Kroasia. Jadi jadi kayaknya orang tuh football lover sendiri, Mbak kok milihnya itu sih gitu. Nah kalau tahun ini gue ditanya, gue tuh dari awal tuh I don't know, I'm just have a feelings gitu ya, feelings. Gue Jepang nih kayaknya tuh selalu gue jagoin tuh kayaknya Jepang bagus dan mainnya juga bagus. Jepang final, semifinal ya. Tapi kalau emang sampai final ya who knows ya, kalau mereka lebih siap mainnya, mentalitinya lebih keren, gue rasa sih mentality mereka tuh nggak kalah gitu ya. Tapi apa yang menarik kalau dari Jepang kalau menurut Desi di musim ini ya, di tahun ini nih, gitu. Apa yang menarik? Menurut gue mereka itu mainnya, kalau lo kan bilang mereka mainnya all out. Iya, ya kan? Kalau aku mengamati kan mainnya bener-bener. Kalau buat gue mereka tuh nothing to lose menurut gue. Jadi nggak ada beban, nggak ada pressure untuk bisa sampai mana. Karena kalau yang lain mungkin udah terkenal ya. Dan negara bola gitu. Individual skillnya kalau yang lain itulah susahnya ya. Kalau bola nih biasanya kan katakanlah siapa ya, kalau zaman Cristiano Ronaldo deh misalnya gitu kan, dia kan secara individual tuh skillnya kan luar biasa banget. Nah biasanya untuk di
kawinin nih istilahnya sama Iya. teammates-nya dia yang lain itu agak susah kalau bola. Karena dia ngerasanya udah punya star quality, ya nggak sih kalau bola kayak gitu kan? Atau temennya itu udah pressure harus keep up sama quality-nya Iya, dia, jadi nggak ketemu. sama skill-nya dia Si gitu Jepang kan. nggak begitu, Jepang tuh kayak rata aja. Iya, semua Iya nggak sih? di level yang kayaknya respectful gitu. Iya, benar. Mainnya tuh respectful, dia tahu kekuatan yang ini gimana dan dia tahu harus handle. Maksudnya mentalitinya itu. Iya. Nah, Kalau aku sebenarnya jago ini juga kalau nggak Jepang, Korea. Ya Korea kan karena kamu tahu lah ya pasti ya, karena aku bucin. Udah pasti gitu, bukan warga negara Korea tapi bucin nggak aja. pakai baju BTS sama Yang gaya ini, Korea? oh, yang ini bajunya Prancis karena ayang aku yang satu lagi orang Prancis. Oh, gitu. Fabio Quartararo, Oh, tentu. ya Ya ini ampun. alasannya gitu. Jagoan Prancis ya karena ayang. gitu. Ayang beb banyak Ayang ayang beb, bebnya. ayang bebnya banyak, makanya aku bingung. Jadi kalau nanti misalnya Ayang Korea, atau ayam? ayang yang pakai ayam. Nah, ayang aku ayam, tapi aku bukan ayam. Bukan. Karena kamu sapi. Aku Holy sapi, cow. jualan steak. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Soalnya aku mau ngomong tentang sesuatu yang aku bikin iri banget sama dia. Apa? Coba, bentar ya. Apa tunggu. sih masih ada irinya udah sesukses skece ini. Aku ya. iri. Bentar ya. Jadi kenapa aku iri banget sama Desi Novianti? Kan kalian inget dong ya, aku kan sering curhat sama pedok kru. Jadi aku tuh sebenarnya salah satu impian aku sebagai Mbak MotoGP adalah bisa meliput langsung MotoGP Award. Dia udah pernah. Oh, bukannya Coba. kamu pernah juga? Agak jadi kali. Kemarin harusnya berangkat cuma nggak Oh jadi. Sedih gitu. banget aku. Tapi lo ngeliputnya apa? Race-nya? Race-nya. Jadi kan aku Oh. pernah di Phillip Island udah Mandalika ya kemarin gitu kan. Terus udah gitu Gimana sih Trans 7? itu deh aku juga sedih banget loh. Enggak, tapi kemarin tuh karena ada WSBK juga kan kemarin di Mandalika. Iya, Jadi iya, timnya iya. juga nggak ada. Nah, akhirnya harusnya aku berangkat tapi akhirnya nggak jadi berangkat. Nah, tapi aku tuh pengen banget sebenarnya. Jadi kalau ngeliput race udah pernah, tapi aku tuh Ya. pengen banget ngeliput di Awarding-nya. Eropa. Oh, Di oh, Eropa. Karena oke, sebenarnya oke. gini, aku tuh pengen banget ngelihat kalau di Eropa, jadi MotoGP itu emang beda banget karena dengan segala truk-truknya itu, Iya. terus hospitality-nya juga beda, Iya, banyak partinya dengar-dengar kan aku pengen. Oh, gue sih nggak bisa bandingin karena gue nggak pernah ke tempat lain. Hari itu aja. Hari itu aja. Nah, tapi dia tuh, gue lihat soalnya lo pernah posting kan gitu, wah MotoGP Award, terus aku iri pas ngeliat, aku nggak suka lihat ini, aku nggak suka gitu. Tapi kalau aku iri, Pantesan gue mention kagak balas. aku sebel. Tapi kan aku ngaku, aku nggak ngomongin di belakang, aku langsung ngomong di Langsung depan lo orangnya. Aku disiarkan. iri sama kamu. Nah itu Oh, gimana gitu. ceritanya? Gimana kamu ceritanya? bisa nyasar sebagai, padahal kan dari tadi udah denger ya, OSF, bola, apa segala macam. Dia duluan malah. Udah, aku udah bertahun-tahun belum pernah tuh lihat MotoGP Award kayak apa. Gimana ceritanya? Jadi bukan race-nya ya. Bukan, Di sini MotoGP Award. maslahat awarding night-nya. Karena Oke. mereka kan semua pakai jas, Ya, mereka cakep iya, banget. Iya, dan kalau gue pakai seragam. Gimana tuh? Gue kan pengen pakai dress. Nah kan, gimana? Kenapa? Itu itu apa seragam juga udah ceritanya? 3 hari nggak Ya ganti. ampun. Ya ampun. Orang nggak perlu tahu, tapi Iya, sekarang jadi iya. tahu deh, lu bilang Iya, benar-benar. Karena kan di sirkuit harus pakai Iya. seragam. Bener. Terus ngeliput yang di outdoor juga harus pakai Kamu seragam meliputnya jadi gitu. dari mulai race? Dari ceritanya? race, dari race. Nah, Kenapa bisa kamu Kenapa mikirin? bisa gue coba tanya manajemennya karena irit kayaknya. Gue waktu itu kan dari London. Dari liputan London kan. Oh. Jadi Manchester United sama Chelsea. Terus kita liput di London. Terus hitung-hitungan matematika kayaknya lebih murah ngeberangkatin gue dari London ke Valencia Masuk akal daripada sih. Iya. berangkatin Dari yang dari Jakarta. Indonesia ke sana gitu. Oke, aku nggak jadi iri. Kalau urusan budget aku paham. Nah begitu, udah Iya, gitu iya. mungkin juga kenapa gue lama di Trans 7 ya, nggak pakai manajer, nggak ada asisten road manager dan segala macamnya, yang berangkat kalau liputan gue doang. Sama gitu. lo, padahal sama aku kan? juga nggak Kan punya kamu kan manajer. 2 digit kan, aku Iya, kan iya. masih. Amin ya Allah, amin. Jadi kayaknya waktu yang Valencia itu juga gue dibilang nanti lanjut ya ke MotoGP. Hah, lanjut apa gitu? Gue pikir liputan as a reporter gitu. Tapi ternyata bawain ya kayak highlightnya Iya, kan iya, gitu. benar. Dimana Dia bikin gue liputan kan? Iya bikin liputan dan gue tuh harus belajar juga. Jadi gue belajarnya kan mesti baca gimana nih standarnya kan, penonton ngeliatnya kan Lucy Wiryono kan. Sementara gue yang di Itu lapangan tahun berapa sih? 2017. Oh. 2017 dan kayaknya gue juga tahunya tuh setelah di sana bahwa nanti juga ada undangan atau diundangnya dadakan ya ke awarding night-nya itu gitu.
Which is menurut gue harusnya kan gue pakai dress ya, orang pada cocktail seragam. dress ya, pakai seragam dengan name tag yang tidak boleh dilepas dan bawa mikrofon. Kalau mikrofon oke lah, that's our pride ya gitu. Cuman menurut gue ya gue jadi bukan yang bisa maksimal deh dandannya. gitu. Tapi ya jadi apa ya? Oh begini ya, jadi gitu. Jadi ketemu siapa aja ridernya waktu itu? Ya ampun. Yang interview siapa aja? Yang waktu interview di sirkuit itu harusnya gue tuh hanya dapat satu racer gitu. Cuman mungkin Dorna kasihan kali ya. Oh dari Indonesia, iya. Oke, you can go gitu. Interview satu. Terus diarahin lagi yang ketiga-tiganya. Gue inget banget tuh sama kameramen ya Bang Sule. Tengok-tengok kan, jalan nih. Akhirnya dapat 3 gitu. Dan gue ngerasa ini rezeki dadakan ya, karena yang di plan itu hanya satu. Terus dapat 3-tiganya. Dan kita datang ke si awardnya itu juga semuanya ada di situ, plus kenalan sama juara ininya, e-sportnya. Dan gue tuh waktu itu nggak tahu bahwa itu tuh ada gitu. Jadi terus dijelasin, iya tuh dia tuh yang virtual gini. Ya gue pikir it's the whole new things buat gue gitu ya. Dan menurut gue sih gue siap nggak siap harus bisa gitu, karena ini kebutuhannya itu buat pemirsanya si MotoGP. Gue bolak-balik nanya, V ini nyebutnya gimana, waktu itu masih V kan, nyebutnya gimana, terus ini kategorinya apa, dan gue tuh selalu di brief gitu supaya nggak salah penyampaian. Waktu itu juga ada 2 pemenang kan yang sayembara, dan dia itu ngelotok banget tahu. Wah mantep. Terus akhirnya ya menurut gue dikelilingi orang-orang yang tepat, dan gue berada di momen yang I did not expect gitu kan. Jadi kayaknya kalau gue males-malesan atau gue ngerasa, aduh gue nggak ngerti, itu kayaknya gue nyepelein. Sayang banget, iya benar. Gitu. Udah kasih kesempatan gitu kan. Iya, nah terus siapa-siapanya ya lu sebutin deh, gue bisa bilang itu ada atau enggak. Nggak apa-apa. Kalau yang ini aku yakin dia akan bisa lebih menyebutkannya daripada aku. Kalau rider MotoGP kan udah ketemu nih ya di MotoGP Awards, kita nggak usah bahas lagi. Sama Moto2 kalau nggak salah. Moto2 ya, Moto2, Moto3 kan masih ada juga. Nah, tapi kalau misalnya pemain bola nih, kamu udah pernah ketemu siapa aja? Aku tahu terakhir nih Mesut Ozil kan. Oh iya. Ketemu dia terakhir. Terus siapa aja yang udah pernah ketemu, kan udah pernah ke Manchester. Jadi siapa aja yang pernah ketemu? Sorry, sebelumnya ya di MotoGP itu gue ketemu yang bukan pemain bola dan bukan racer. Keanu Reeves. Ya ampun, sumpah ada fotonya nggak? Ada banget. Dan dia tuh lagi nonton MotoGP waktu itu gitu. Aku sebel banget sama dia. Iya, aku tuh seneng banget sama Keanu Reeves. Kenapa Keanu Reeves ada di MotoGP? Sumpah. Oh iya. Aku suka banget. Jadi itu juga gue kenapa dia nonton ini, terus dikasih tahu kan ngobrol-ngobrol. Ternyata dia itu juga ikut mendesain salah satu brand atau brand motor. Jadi Mas Nunu itu ya, dia itu kan emang motor cyclist banget gitu. Dia tuh seneng banget motor. Anak motor tuh. Iya, amot dia tuh amot. Jadi dia tuh pokoknya kalau setahu aku, kalau ada seri MotoGP, apalagi kalau di Amerika gitu, di Texas, dia pasti datang. Bahkan kalau di Eropa aja dia juga suka bela-belain beberapa tuh datang. Karena emang dia tuh suka banget. Jadi dia, Brad Pitt, pacar aku juga. Itu seneng banget nonton MotoGP gitu. Tom Cruise juga beberapa kali juga nonton gitu kan. Jadi kamu ketemu, dan ketemunya nih gue ceritain ya. Ketemunya itu bukan dalam adegan yang bonafit. Tidak sama sekali. Dia lagi duduk ngemper, terus duduk bewokan gitu. Terus si salah satu pemenang yang dibawa ke sana nih, kan kita bikin grup WhatsApp ya. Dia foto, ini siapa ya? Dia foto berdua, ini siapa ya? Hah, lu nggak tahu itu Keanu Reeves gitu? Dia main foto aja tapi dia nggak tahu itu siapa. Karena katanya ada orang yang foto-foto. Lu di mana? Gue tanya gitu kan. Oh, gue di depan kantor Dorna, gitu. Gue samperin kan. Dan dengan mudahnya, dia tuh masih duduk gitu kan. Terus dia berdiri, difoto-fotoin sama orang gitu. Terus gue bilang nih sama ada yang pakai baju official, can I have a picture with him gitu. Oh ya, get a cue, dia bilang gitu. Lalu ternyata mbaknya lagi foto juga. Gue kira itu petugasnya. Ternyata dia lagi foto juga. Astaga. Iya, terus gue pas foto, gue selfie, gue bilang, you made my day. Today is my birthday. Hari itu gue ulang tahun, ketemunya Keanu Reeves. Lu bayangin ya. Lu bayangin. Gue udah seru banget. Hal yang pertama gue pikir nih, ini gue lagi dapet cobaan. Cobaan. Lagi dapet cobaan apa gimana gitu. Nah, kalau diajak pacaran kan langsung pusing gitu ya. Gue sih nggak mau. Maaf aja daripada minta izin. Kalau dia ngajak kawin mah.
Ya abis Keanu Reeves gimana dong Dan ya? dulu, Kan ntar dulu perkara gue ngajarin dia syahadat dulu ya Bu ya. bisa lah gitu. Dia orangnya cukup open minded. Nah, Oh, oke. Keanu Reeves sudah ketemu pemain bola pemain dong. bola. Siapa yang kira-kira nih kalau Peduk Kru mendengar namanya pasti Iya. kamu pernah foto sama siapa? Foto, ya ampun, dari yang usia ini Pasti ya. buat flexing kalau gue mah di Instagram Apa ya biar dia likes itu banyak. Sir Bobby Charlton. Nah, terus? Brian Robson. Terus yang legend-legend ya, legend-legend itu ada Yang bikin dengkul kamu lemes nih ketemu Oh, pemain betul. bola, saking lo kan lo Iya. anak Liga Inggris banget nih. Iya, Jadi tapi- pas lo pertama kalau gue ketemu Valentino Rossi yang kayak oh my god Oh, iya ini dah. impian aku banget gitu. Kalau udah kamu mentok siapa? sampai ubun-ubun Iya, tuh ya. itu udah legend udah pokoknya. Gue tuh sebenarnya ngelihat Cristiano Ronaldo tapi dari jauh ya karena dia di lapangan. Cuma gue itu yang yang deket papasan, tapi gue nggak bisa menyentuh dan nggak bisa foto bareng itu Zidane. And I grow up di Zidane era, Iya, gitu. Jadi menurut gue, Meskipun semua orang yang ngefans sama Zidane agak deg-degan waktu dia gitu ya. ya gitu. Aduh, Jadi itu itu kayak pasti tercoreng ya pada saat itu. Tapi Tapi like Zidane gitu kan. iya, gue pikir ya ampun bisa jarak segitu sama Zidane tuh gue mimpi apa ya? Dia Padahal kayak juga pakai nggak bisa susuk ya. foto. Kayak Iya. kalau lihat Zidane tuh kayak langsung bergetar gak sih kalbu astaga. Lihat Ka'bah dong harusnya. Gimana sih gue lihat Zidane Bergetar apa langsung anget gitu hatinya. Iya kan? Soalnya Iya. kayak dia tuh aura-aura ngademin gimana gitu. Iya benar. Dan makin tua makin ganteng. Iya, benar, gitu benar, kan. benar, benar, benar. Iya. Kalau kemarin tuh ketemu Ozil itu juga nggak sengaja. Dia Bukan mah- nggak sengaja, maksudnya bukan nggak sengaja. Dia tuh nggak sengajanya suka Tidak, kesel. benar-benar tidak direncanakan. Jadi itu acara ya sampai H-1 itu nggak ada MC. Lu bayangin ya H-1 nggak ada MC dan gue dihubungin. Ini belum ada MC nih buat acara 3 hari ke depan Ozil mau kesini. Gue kira bohongan dari zaman-zaman prank begini ya. Datang ya nanti malam untuk meeting. Gue kira bohongan gitu. Ternyata beneran Nah, dia. akhirnya ya udah datang meeting dulu sama timnya gitu. Pas lagi meeting ternyata Ozil itu datang. Pas beneran. Gue tuh nggak tahu ada Ozil Kaget dong malam lo. itu mau datang meeting karena gue pikir ya meetingnya kan sama Timnya. IO gitu ya, sama IO, sama agency, sama brandnya. Ternyata malam itu juga meeting sama Ozil gitu. Gue bilang, oh bener. Sampai detik itu pun gue masih mikir, ini beneran. Dan beneran gue meeting itu perempuan sendiri, yang lain bapak-bapak ya, penyelenggara gitu kan. Terus gue pikir di detik itu tuh gue mikirnya gini, ini beneran ngajakin gue, ini butuh MC atau butuh tim kreatif. Gue sampai mikir gitu kan. Ya udah akhirnya 3 hari lah itu MC sama itu buat seru si sih aku acaranya. ngikutin juga tuh soalnya keren banget. Iya, sampai acara dinernya juga. Aku sebagai penutup nih, kita dari tadi ngomong sepak bola luar negeri gitu ya, La Liga Iya, lah, iya. Liga Inggris lah segala macam gitu. Gue tuh nggak pakai baju bola, dia yang pakai baju bola loh. Aku nah ini gue ngeprank emang gitu ya. Jadi iya, emang iya, sengaja hari ini aku beli khusus karena Iya. bintang tamunya Mbak Bola banget gitu kan. Dan Nah, habis ini lo nggak pakai kan, gue bawa pulang. jangan dong. Kan buat mendukung Ayang. Iya, Ayang. Kalau sepak bola Indonesia, kita sama-sama tahu kan kemarin tuh kejadian sangat menyedihkan di Kanjuruhan gitu. Nah, sepak bola Indonesia sendiri sebenarnya tuh kayak ayo bisa berlaga di dunia internasional apa segala macam ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri gitu ya, apa pesan yang bisa kamu sampaikan buat sepak bola Indonesia? Aku kan dulu juga jadi presenter galeri sepak bola Indonesia. Iya, Kamu pasti ditanya-tanya itu ya, kan? concernnya untuk sepak bola Indonesia. Soalnya gini kayak MotoGP aja juga, kenapa sih kok rider-rider Indonesia susah banget nembus ke MotoGP? Kenapa sih gitu? Kok nggak ada? Karena memang itu nanti akan kita bahas di episode yang lain ya. Gitu. Tapi kalau bola ya sendiri nggak ada gitu gue ya, bahasnya. Pengen gosipan itu juga. itu abis ini aja yuk. Iya. Tapi jangan direkam. Abis ini ya. Kalau sepak bola Indonesia sendiri lo ngeliatnya gimana sih? Apakah mungkin kita soalnya nunggu udah lama banget Iya, ya iya, kan? iya. Bahkan untuk di AFF aja tuh kita kayak masuk AFF aja udah seneng banget gitu. Kayak udah suatu prestasi yang Iya. luar biasa gitu sebenarnya. Iya. Tapi kok masih Itu mentok-mentok terus nih? apa ya? Itu obrolan dari 20 tahun, Asli. 25 tahun yang lalu ya. Masih dari zaman masih ada almarhum Mas Ricky Jo kalau Iya, aku sih ya. iya benar-benar dari OSF belum ada tuh ya. Dari zaman kita bacanya tabloid nungguin Selasa sama Jumat dan kita tuh pengen banget sepak bola Indonesia tuh bisa menjadi lebih dari yang saat itu dan sampai sekarang juga mungkin harapan itu masih ada gitu. Sangat Nah, tuh selalu ada sih ya.
Kalau gue melihatnya, kalau dulu sebelum gue banyak ngobrol dengan orang-orang yang terlibat dalam organisasinya, gue tuh hanya berpikir kayaknya kuncinya itu kurang disiplin deh. Gue mikirnya gitu. Ini kayaknya pemainnya kurang disiplin atau pelatihnya kurang disiplin. Tapi ternyata itu lebih kompleks. Nggak hanya itu aja gitu, dari manajemennya, dari atas sampai bawah gitu ya. Karena gue tahu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu orang-orang yang bagus semua. Gitu. Gue punya temen yang dia nutritionist yang mengatur semua menu makanannya para atlet. Terus gue tahu seseorang yang fisioterapis gitu, dan mereka bilang pemain-pemain kita itu nggak kekurangan materi gitu, skillnya bagus, terus keinginannya besar. Bahkan ada satu juga temen mungkin yang kalau kita sebut ya dia itu justru belajar di luar negeri untuk bisa memajukan sepak bola di Indonesia. Tapi memang ya sulitnya ini banyak banget yang berada di antaranya gitu, yang itu nggak bisa gampangnya kalau ini kusut disisirin kan lurus. Bener. Ternyata nggak segampang itu gitu. Jadi banyak kepentingan-kepentingan yang sebetulnya harusnya difokuskan jadi kepentingan buat sepak bola Indonesia jadi lebih maju. Harusnya itu. Maksudnya gimana? Kita ngomongnya nggak di sini. Karena kita sekarang senang-senang aja. Terima kasih loh. Kita ngomongnya di grup WhatsApp ya? Ya, boleh abis ini di grup WhatsApp ya. Terima kasih loh kamu udah datang. Thank you. Aku senang banget diajakin. bisa ngobrol karena akhirnya aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pedokru yang pengen Siapa banget sih yang ada minta? sosok banyak sosok legendaris, karena ini sebenarnya nggak banyak perempuan-perempuan yang bisa menjadi presenter di dunia olahraga dan seperti yang kamu bisa belajar sendiri dan kamu lihat sendiri. Desi nih bahkan juga bisa loh jadi presenter MotoGP, dan caranya gimana belajar. Intinya adalah apapun yang ada di depan kamu, kesempatan apapun jangan disia-siain. Dan begitu kesempatan itu datang, pokoknya harus dilakukan semaksimal mungkin karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali gitu. Bijak banget aku. Oke, baik, terima kasih banyak. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga follow Instagramnya. Kenapa sih pada bilang nggak tahu, gue pada ikutan aja jadi subrek subscribe ya. Karena kita masih punya giveaway untuk 100.000 subscriber. Terima kasih banyak udah nonton. Kita akan ketemu lagi di edisi Pedok Talk berikutnya. Bye. Mwah.